Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Mulyani, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, program studi keperawatan dengan nomor pokok siswa 10403027. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, S.H., M.H., MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Ini adalah contoh buku dari Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi. Berikut adalah resum buku. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di dalamnya membahas tentang 1. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila berisikan tentang landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural. 2. Tujuan pendidikan Pancasila berisikan tentang tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. 3. Rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila secara etimologis, rumusan Pancasila secara terminologis, rumusan Pancasila secara historis, dan rumusan Pancasila secara sosio-filosofis. Bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Di dalamnya membahas tentang A. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Berisikan tentang Pancasila prakemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, Pancasila Orde Lama, Pancasila Orde Baru, dan Pancasila era reformasi. B. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Berisikan tentang sejarah lambang negara, pengertian lambang negara, bentuk lambang negara, penggunaan lambang negara, dan larangan penggunaan lambang negara. Bab 3. Sistem filsafat. Di dalamnya membahas tentang pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu ada Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Lalu ada landasan filsafat Pancasila, landasan ontologis Pancasila, landasan epistemologis Pancasila, dan landasan aksiologis Pancasila. Bab 4 memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Di dalamnya membahas tentang A. Hubungan nilai norma dan moral. Dalam kehidupan manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak. Nilai berbeda dengan fakta, karena fakta dapat diobservasi melalui suatu verifikasi empiris, sedangkan nilai bersifat abstrak, yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti, dan dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan juga dengan harapan, cita-cita, keinginan, dan segala sesuatu pertimbangan internal manusia. C. Hubungan nilai norma dan sanksi. Hubungan antara nilai norma dan sanksi sangat penting karena penjelmaan nilai menjadi norma, apakah norma hukum atau bukan norma hukum, akan sangat mempengaruhi pelaksanaan dari nilai-nilai itu. Mengingat bahwa nilai-nilai mempunyai sifat subjektif dan objektif, maka hal ini juga mempengaruhi peralihan nilai menjadi norma beserta status norma dan sanksinya, sehingga penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari diperlakukan adanya keserasian. Bab 5 memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Di dalamnya membahas tentang A. Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. 1. Muatan sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Muatan sila persatuan Indonesia. 4. Muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di dalamnya membahas tentang A. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Negara sebagai lembaga kemasyarakatan, sebagai organisasi hidup manusia senantiasa memiliki cita-cita, harapan, ide-ide, serta pemikiran-pemikiran yang secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasar
bagi semua tindakan dalam hidup kenegaraan. B. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. 1. Ideologi Pancasila. 2. Ideologi liberalisme. 3. Ideologi konservatif. 4. Ideologi sosialisme komunisme. Dan ideologi fasisme. C. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. 5. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 6. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. 8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Di dalamnya membahas tentang A. Perkembangan demokrasi di Indonesia, dibagi ke dalam 4 periode. 1. Periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer. 2. Periode 1959 sampai 1965, demokrasi terpimpin. 3. Periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. 4. Periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila era reformasi. B. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila sebagai universal yang bercirikan sebagai berikut. Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, adanya pemilu secara berkesinambungan, adanya peran-peran kelompok kepentingan, adanya penghargaan atas HAM, serta perlindungan atas minoritas. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Ide-ide yang paling baik akan diterima bukan berdasarkan suara terbanyak. Bab 8. Memahami kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Di dalamnya membahas tentang A. Istilah dan pengertian hak asasi manusia, yaitu ada 1. Hak dasar itu melekat secara iner kepada diri manusia, bukan diada-adakan. 2. Secara kodrati, artinya sifat asli yang dialami karena kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. 3. Secara universal, artinya tidak dibatasi oleh ruang. 4. Secara abadi, artinya tidak dibatasi oleh waktu. 5. Karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah dasar dari hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. B. Macam-macam hak asasi manusia menurut Miriam Budiarjo. 1. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. 2. Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum. 3. Hak atas kebebasan berkumpul. 4. Hak atas kebebasan beragama. 5. Hak atas penghidupan yang layak. 6. Hak atas kebebasan berserikat. 7. Hak atas pengajaran. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di dalamnya membahas tentang 1. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan tentang isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hakikat dan kedudukan, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah. 2. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dasar pemikiran dan tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berisikan tentang struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
2. Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang berisikan tentang A. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. 1. Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan kehidupan beragama. B. Pancasila sebagai paradigma reformasi, yang berisikan tentang 1. Gerakan reformasi. 2. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. 3. Pancasila sebagai paradigma reformasi pelaksanaan hukum. 4. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. 5. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Sekian resum dari materi buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.